Karena merasa direndahkan Wee Ji Cheon, Jo Yeonil pun menjadi semakin sangat marah. Lalu ia pun menerjang menyerang Wee Ji Cheon. "Dasar bajigur," umpat kesal Jo Yeonil. "Beraninya orang macam kau menantangku," lanjut ucap Jo Yeonil, namun serangannya tersebut dapat dengan mudah dihindari Wee Ji Cheon. Di saat yang sama, tampak ekspresi Jo Yeonil tiba-tiba menjadi terkejut. Ternyata saat itu, teknik pedang Jo Yeonil mampu ditahan oleh teknik pedang Wee Ji Cheon. "Sudah kubilang, teknik berpedang yang sama tidak akan berhasil," ucap Wee Ji Cheon menegaskan kembali perkataan yang sebelumnya sudah Wee Ji Cheon ucapkan ke Jo Yeonil. Terbukti apa yang dikatakan Wee Ji Cheon memanglah benar, karena saat itu Wee Ji Cheon menahan ujung pedang Jo Yeonil dengan ujung pedangnya. Di dalam benak Jo Yeonil tak percaya atas apa yang ia lihat. Sembari ia berkata, "Apa barusan dia menganalisis jalur pedangku dalam pertarungan asli yang mempertaruhkan nyawa?" Setelah Jo Yeonil berpikir seperti itu, kemudian ia berteriak kembali dengan sangat emosi ke Wee Ji Cheon. "Yang benar saja," teriak kesal Jo Yeonil dan kemudian ia kembali menyerang Wee Ji Cheon. Di pandangan para penonton yang menyaksikan secara langsung pertarungan tersebut, mereka berkata bahwa sang Sol Chasing Swordman mendadak tidak bisa menanganinya. Ada apa sih ini? Begitulah yang mereka pikirkan. Mereka juga bingung kenapa hal itu bisa terjadi. Begitu juga dengan penilaian sang Strong Hand, Wang Son. Ia juga sulit untuk mempercayai atas apa yang terjadi dengan pertarungan Jo Yeonil dan Wee Ji Cheon. Menurutnya fisik Wee Ji Cheon tak begitu menonjol, tetapi Wee Ji Cheon punya kejeniusan di bidang berpedang. Di dalam pemikiran Wang Son, ia juga belum pernah mendengar bakat yang seperti itu, seperti apa yang pernah Suryong katakan padanya tentang bakat yang dimiliki Wee Ji Cheon. Di saat yang sama, Wang Son juga mengingat bahwa ada jenius lainnya yang mirip dengan bakat Wee Ji Cheon di Akademi Heavenly Martial. Dengan begitu, Wang Son menjadi berkeringat ngeri dengan kemampuan Wee Ji Cheon yang seperti monster. Kembali di pertarungan Jo Yeonil, terlihat Jo Yeonil kala itu sudah terluka akibat serangan Wee Ji Cheon. "Bocah ingusan," teriak kesal Jo Yeonil ke Wee Ji Cheon, sembari terus menyerang. Di serangan yang baru saja Jo Yeonil lepaskan, itu berhasil mengenai lengan Wee Ji Cheon. Begitu Wee Ji Cheon terkena serangan teknik pedang Jo Yeonil, Wee Ji Cheon juga menyadari bahwa teknik tersebut adalah teknik pedang yang bernama Dead Sword. Sembari tertawa sinis, karena ia berhasil melukai Wee Ji Cheon, lalu Jo Yeonil mencoba melompat tinggi, kembali menyerang Wee Ji Cheon. Dengan sangat dahsyat, Jo Yeonil melepaskan serangannya ke Wee Ji Cheon. Seperti seorang yang kerasukan setan, Jo Yeonil sambil tertawa menyeramkan, terus menyerang Wee Ji Cheon secara membabi buta. Melihat keadaan tersebut, Wang Son menyadari bahwa pertarungan itu cuma akan berakhir dengan kematian salah satu dari mereka. Setelah Wang Son berpikir seperti itu, ia pun berinisiatif akan segera menghentikan pertarungan tersebut. Tetapi, belum sempat Wang Son melaksanakan niatnya, tiba-tiba ada seseorang yang menahan dirinya. "Tunggulah sebentar lagi," ucap orang tersebut sembari memegang bahu Wang Son. Sesaat Wang Son pun kaget karena hal itu. Tetapi di saat yang sama, ia sepertinya mengenal suara siapa itu. Ternyata orang yang menahan tindakan yang akan dilakukan Wang Son adalah sang Trustworthy Harmony Azure Dragon, Baek Suryong. Mengetahui Wang Son mengenali dirinya, Suryong langsung saja memberikan isyarat agar Wang Son tetap diam. "Bukankah kita harus menghentikan mereka? Kalau sampai ada yang berakhir bagaimana? Maksudku, kehormatanmu akan sangat ternodai," ucap Wang Son ke Suryong. "Aku tidak berencana mengganggu pertarungan muridku, cuma karena takut dengan rumor seperti itu. Masalah lainnya dipikir belakangan saja. Yang paling penting Cheon tidak akan menghabisi musuhnya," ucap Suryong dengan sangat yakin dengan kemampuan muridnya. Di saat itu, pada pertarungan antara Jo Yeonil, sang Soul Chasing Swordman, melawan Wee Ji Cheon, hampir mencapai klimaksnya. Setelah peraduan teknik pamungkas, antara Jo Yeonil dan Wee Ji Cheon saling beradu, terlihat Wee Ji Cheon terdiam sesaat. Melihat peristiwa yang sangat luar biasa tersebut, Wang Son, sang Strong Hand dari Sekte Begar, terbelalak, sampai-sampai sedari tadi, keringat dingin dari wajahnya tidak berhenti karena melihat pertarungan yang sangat luar biasa antara Wee Ji Cheon dan sang Soul Chasing Swordman, Jo Yeonil.
Tak lama, terlihat Wijicheon bergerak, bersiap memasukkan kembali pedang miliknya ke dalam sarung pedangnya. Perlahan, Wijicheon memasukkan pedang ke sarungnya, sembari terlihat pantulan bayangan Jo Yeonil, sang Soul Chasing Swordman, dari pedang Wijicheon, telah tumbang. Dan kemudian, terlihatlah dengan sangat jelas bahwa Jo Yeonil, sang Soul Chasing Swordman telah kalah telak melawan Wijicheon, yang kala itu ia disebut Sword Genius Wijicheon. Saat itulah telah lahir julukan untuk bocah yang akan mengguncangkan dunia murim. Scene pun berganti, beberapa hari kemudian. Kala itu, terlihat Suryong sedang berada di ruangan kerjanya, sembari melihat daftar nama para master yang akan tiba di kediaman naga putih tempatnya berada, dalam waktu 10 hari. Di dalam benak Suryong pada saat itu berkata, bahwa pemimpin cabang sekte Begar telah menepati janjinya. Di peristiwa sebelumnya, setelah Wijicheon menang dalam pertarungannya melawan sang Soul Chasing Swordman, Jo Yeonil, orang-orang sangat bersemangat dan berteriak menyebutkan julukan Wijicheon sang Sword Genius. Di saat itu, terlihat Suryong dan Wangson masih melanjutkan perbincangan mereka, tetapi melalui teknik telepati. "Jangan-jangan kau sudah berencana membiarkan muridmu berduel menggantikanmu?" tanya Wangson ke Suryong. "Benar. Sekarang adalah saat terbaik untuk memberikan pengalaman yang beragam untuk muridku," sahut Suryong menjawab pertanyaan Wangson. Mendengar jawaban Suryong, membuat Wangson berpikir di dalam benaknya, kenapa Suryong memberitahu hal yang bisa sangat menodai reputasinya kepadanya. Kemudian, Suryong kembali bertanya ke pemimpin cabang sekte Begar itu. "Kau pasti sudah sadar kan?" ucap Suryong. "Maksud Anda apa?" sahut Wangson, tidak mengerti maksud dari ucapan Suryong. "Ya, hanya saja kalau jadi kau, aku pasti sudah mencari tahu hubungan antara penginapan Naga Putih, Manor Naga Putih, Wiji Blacksmith dan Cheon," ucap lagi Suryong ke Wangson. "Jadi alasanmu memberitahuku mengenai ini adalah," sahut Wangson, yang beranggapan, dikarenakan hal tersebut, dia akan dihabisi Suryong. Dengan begitu, Wangson pun langsung mundur menjaga jaraknya dengan Suryong. Tetapi Suryong mengatakan maksud sesungguhnya, bahwa ia ingin membuat kesepakatan dengan sekte Begar. Mendengar keinginan Suryong tersebut, itu membuat Wangson sangat kaget sekaligus bingung. Kemudian Suryong meminta ke Wangson daftar master yang akan berkunjung menemuinya. Dan akhirnya, Suryong pun mendapatkan apa yang ia mau. Di daftar tersebut, pemimpin aliansi Murim juga akan segera datang ke sana. Mengetahui hal itu, Suryong pun menjadi sangat pusing memikirkannya, karena ia belum siap bertemu dengan pemimpin Murim untuk saat ini. Sang Face King, Yayu Luang, pemimpin aliansi Murim yang sekarang, serta salah satu dari 10 Supreme di Murim. Orang yang juga ikut serta dalam perang melawan Kultus Blood 50 tahun yang lalu. Dia mungkin akan mencurigaiku layaknya sikap Heavenly Blue Sword King. Meski aku belum tahu tujuan sebenarnya dari pemimpin aliansi Murim, sepertinya dia ingin menemuiku dan memeriksa Akademi Azure Dragon. Untung saja, dia datang sebagai perwakilan resmi. Setelah Suryong mengetahui siapa saja yang akan datang untuk menemuinya, setelahnya Suryong pun membakar dokumen yang berisikan daftar nama para master, yang ia dapat dari pemimpin cabang sekte Begar, sang Strong Hand, Wangson. Sepertinya bakal jadi kunjungan besar. Sebagai pemimpin aliansi, dia tidak akan mengayunkan pedangnya sembarangan kan? Begitulah yang Suryong pikirkan saat itu, tentang kedatangan sang pemimpin aliansi Murim. Lalu, Pak Tua Wiji pun datang ke kantor Suryong. "Apa kau sedang luang?" tanya Pak Tua Wiji ke Suryong. Menyadari Pak Tua Wiji ada di sana, Suryong pun mempersilahkannya untuk masuk. "Aku tidak sedang mengganggu kesibukanmu kan?" tanya lagi Pak Tua Wiji ke Suryong. "Tidak kok, aku baru saja menyelesaikan urusan mendadak," sahut Suryong. "Aku tak mau datang dengan tangan kosong, jadi kubawakan minuman bersamaku." "Mantap," sahut Suryong, dan kemudian mereka berdua pun mulai meminum santai minumannya sembari mengobrol. "Berhenti mengirim pembeli ke tempatku. Senjata yang kubuat sudah habis semua. Menerima pesanan pun aku sudah tidak sanggup lagi," ucap Pak Tua Wiji ke Suryong. "Kau kan bisa merekrut orang lagi," ucap Suryong menanggapi keluhan Pak Tua Wiji. "Sudah ada beberapa orang yang mau kupilih jadi muridku," sahut Pak Tua Wiji. Mendengar hal tersebut, itu membuat Suryong menjadi sedikit kaget.
Kemudian Suryong menanyakan ke Pak Tua Wiji tentang kedatangannya itu, walaupun saat itu Pak Tua Wiji sedang sibuk-sibuknya. Mendengar pertanyaan Suryong, tiba-tiba Pak Tua Wiji tersenyum. "Ada yang mau kurayakan denganmu," jawab Pak Tua Wiji. "Mungkinkah?" sahut Suryong, mencoba menebak yang dimaksud Pak Tua Wiji. Menyadari akan hal tersebut, itu membuat Suryong menjadi sangat tegang, sampai-sampai ia menelan ludahnya sendiri. "Apakah akhirnya selesai juga?" tanya Suryong ke Pak Tua Wiji. "Benar," jawab Pak Tua Wiji, membenarkan apa yang Suryong maksud, sembari meletakkan sebuah benda di atas meja mereka. Seketika, ruangan tempat mereka berada menjadi bercahaya, dikarenakan sebuah benda, yang baru saja Pak Tua Wiji letakkan di atas meja. Ternyata benda tersebut adalah sebuah pedang, yang dulu Suryong pesan ke Pak Tua Wiji untuk dibuatnya, yang materialnya berasal dari batu meteor peninggalan salah satu master Suryong yaitu Sang Raja Bandit Hutan Hijau. Akhirnya pedang tersebut telah selesai dibuat, tetapi sarung pedangnya masih belum selesai. Kata Pak Tua Wiji, sebenarnya dia sudah membuat sarungnya sebelumnya, tapi dia berencana membuat baru lagi, dengan tanduk naga One Hornet Demon yang Suryong berikan sebelumnya. Setelah Pak Tua Wiji berbicara, Suryong pun mulai memeriksa kualitas pedang tersebut. "Bilahnya," ucap Suryong. Mendengar Suryong berkata begitu, Pak Tua Wiji pun menjelaskan bahwa ia telah membentuk pedang tersebut, baik panjangnya dan juga bilahnya sama persis dengan pedang yang selama ini Suryong gunakan, yaitu pedang Moon Shadow. Berharap akan lebih bagus kalau Suryong terasa akrab dengan pedangnya. "Terasa lebih berat ya," ucap lagi Suryong. "Martial artmu berdasarkan pemurnian. Jadi aku membuat agar pedangmu bisa melakukan teknik yang destruktif," jelas Pak Tua Wiji. Lalu, Suryong bertanya lagi ke Pak Tua Wiji, "Apakah pedang ini sudah memenuhi keinginanmu? Maksudmu, apakah pedangnya sudah melampaui pedang Blood Demon?" sahut Pak Tua Wiji. "Sulit ditentukan, kecuali kau mencoba melawannya sendiri. Meski begitu, ada hal yang kuyakini, siapapun yang kau lawan ke depannya, kau tak bisa menyalahkan pedang ini." Kemudian Suryong pun menghentikan penjelasan yang Pak Tua Wiji utarakan. Di dalam benak Suryong, ia tidak sabar untuk menggunakan pedang tersebut. Lalu, Pak Tua Wiji berkata ke Suryong, "Apa kau berkenan meneteskan cairan merahmu untuk Dewa Pedang?" Mendengar perkataan Pak Tua Wiji, itu membuat Suryong menjadi sedikit tak mengerti. Pak Tua Wiji pun melanjutkan maksud ucapannya ke Suryong, agar pedang itu mengetahui masternya. "Ya, rahasia keluarga kami." Mengerti maksud yang dikatakan Pak Tua Wiji, tanpa menunggu lama Suryong langsung saja melukai sedikit ujung jarinya, agar ia dapat meneteskan sedikit cairan merahnya. Perlahan cairan merah Suryong pun menetes tepat di bilah pedang tersebut. Setelah tetesan cairan merah Suryong mengenai bilah pedang itu, seketika pedang tersebut pun mengeluarkan aura merah. Tak lama, cairan merah Suryong pun diserap oleh pedang tersebut, menandakan proses penandaan Suryong menjadi master pedang itu pun telah selesai. Kemudian, pedang tersebut pun mulai bereaksi. Pedang itu mengeluarkan aura merah darah yang semakin lama semakin kuat. Menyadari akan hal itu, Suryong pun menjadi sedikit panik, karena pedang itu bereaksi seperti itu saat di tangannya. Melihat kejadian itu, Pak Tua Wiji berkata ke Suryong, "Mungkin memang dari awal sudah ditakdirkan." Pemimpin keluarga terakhir, Wijieol, dari klan Wiji, menyambut Supreme dari kultus Blood Demon Divine. Begitulah yang Pak Tua Wiji ucapkan ke Suryong, sembari ia bersujud menghormati Suryong, yang dianggapnya pada saat itu Suryong adalah pemimpin kultus Blood yang baru, karena tanda-tandanya telah diketahui Pak Tua Wiji dari pengukuhan Suryong sebagai master pedang yang telah ia buat.